bisa sih Pak pakai ID listing yang tadi. Gimana Bu, sorry? Oh, harus masuk dulu Bu. Itu kan Ibu cari di Google ya. Kalau Ibu cari di Google memang layarnya seperti itu. Kalau aku gini Bu, kalau aku ketika Ibu buka baru nih, Ibu langsung klik di atas ini nih Bu. Di atas ini langsung diklik rumah123.com. Jadi kalau misalnya Ibu hanya ketiknya rumah123, redirectnya ke Google. Tapi kalau Ibu pakai rumah123.com-nya dimasukin, dia langsung ke website rumah123. Oh, enggak Bu. Untuk validasi boleh diklik. Pembelian akun. Yes. Aku nggak kelihatan tampilan layarnya Bu, sorry. Kalau di buka versi website itu untuk penayangan. Nah, Ibu klik yang di atas itu tuh Bu, yang ada bing.com dan sekian seterusnya. Ibu ketiknya Ibu ketik rumah123.com. Rumah123.com-nya itu nggak ada spasi sama sekali ya Bu. Rumah123, kalau itu tadi aku lihat Ibu ada spasinya rumah spasi 123.com. Tapi jangan pakai spasi. Nggak apa-apa kok. Ya, tanpa spasi ya Bu. Boleh aku lihat Bu? Atau gini aja Bu, biar mana ya? Oh enggak, sorry. Ibu buka tab baru aja. Ibu buka tab baru. Ibu klik yang di atasnya itu. Ya, coba buka yang baru dulu aja. Oke, Ibu ketiknya tuh jangan yang di search web tuh. Yang di atasnya ada tanda bintang ini, yang di atas Ibu. Karena kita harus melihat dulu nih Pak antriannya untuk kopi listing. 24 jabatan kasus. Suaranya ke-mute Bu, sebentar. Suaranya ke-mute Bu. Sama aja sih Pak, yang beda paling kalau nanti ada nambah. Halo? Ngantri lagi gitu Pak. Paling di bagian bawah harusnya ada sih Bu. Aku akan ngabarin Bapak terus nih, aku akan update Pak. Ada kayak kamera kebalik, ada kamera dua arah, dua panah. Ibu pakai handphone kan ya? Bapak. Oke, siapa? Ditunggu ya Pak, ya sama-sama Bapak. Selamat siang Pak. Bapaknya? Palu. Nggak takut. Iya, gue. Sebentar, aku juga coba cek dulu. Sebentar. Nah, ya, kejadian di atas. Coba agak ke atas lagi Bu. Agak ke atas. Nah ya, di situ diketik Bu, rumah123.com tanpa spasi. Coba. Ya. Nah. Tanpa spasi ya Bu. Enggak, aku baru cek dia untuk pindah. Oh enggak, memang di kantor sih Bu, lagi di kantor. Oke, nah, ya di kanan atas itu ada tanda akun ya Bu.
Heeh. Maksudnya member ngikutin. Ada kayak kalau ibu lihat layar aku dulu, aku atau ibu Ruth bisa lihat layar aku dulu aja. Jadi lihat layar aku dulu aja, nanti nanti baru ibu bisa press down lagi aja nanti ketika akunnya sudah aktif kayak gitu. Jadi ini ibu klik misalnya akun, kalau misalnya diklik tampilannya seperti ini Bu. Jadi diklik aja dulu nanti. Nanti akan ada tampilan seperti ini, ada login, register dan sebagainya. Ibu nggak perlu takut di sini Pak, ini masukin passwordnya kemana? Kok adanya lupa password terus? Enggak. Emang tampilannya seperti ini. Jadi ibu misalnya masukin emailnya aja, help desk. Kalau ibu Ruth ada yang kurang paham, mau aku ulang, infoin aja ibu ya. Jadi di sini ibu Ruth nanti login itu pakai email rumah123.com. Ini punya aku contohnya ya. Password nanti ketika di enter atau ibu klik selanjutnya nih, nanti minta masukkan password. Nah, minta masukkan password. Passwordnya nanti ibu aku kasih. Misalnya contohnya punya aku agent set. Oke. Nah, nanti ketika sudah login tampilannya seperti ini Bu Ruth. Oke. Nah, nanti akan ada di sini ada detail iklannya, detail profilnya Ibu Ruth. Di sini ada status keanggotaan. Jadi kalau Ibu Ruth pengen tahu, Pak, saya masa berlaku sampai kapan sih? Nah, ini ada status aktif sampai expirednya di tanggal berapa. Seperti itu. Nah, terus di sini ada nama Ibu Ruth, nanti profilnya nama Ibu Ruth akan ada di sini, fotonya akan ada di sini. Terus kemudian di sini ada website pribadi. Jadi website pribadi itu salah satu fitur kalau misalnya Ibu Ruth mau share nih ke konsumen atau ke database-nya Ibu Ruth, itu bisa langsung dikirim yang website pribadinya Ibu Ruth yang ada di sini. Kalau misalnya ini diklik, itu nanti akan diarahkan ke semua iklannya Ibu Ruth. Seperti itu, jelas Bu? FL masih banyak lagi buat kalian pelan-pelan itu. Betul, nanti ikutin videonya aja. Jadi di sini aku coba pelan mungkin, semudah mungkin aku ngejelasin ke Ibu Ruth. Jadi ketika Ibu Ruth nanti ulang, nanti dari video yang aku kasih Ibu Ruth bisa mengulang terus kayak gitu. Jadi aku coba sepelan mungkin, nggak secepat mungkin. Oke, jadi di sini ada website pribadinya Ibu Ruth. Terus di bawahnya ini ada status iklan. Status iklannya pertama kita punya iklan tunda, iklan tayang, sama iklan terjual. Iklan tunda itu iklan yang misalnya Ibu Ruth belum lengkap nih, misalnya deskripsinya udah ada, spesifikasinya udah ada, tapi fotonya belum ada nih misalnya. Nah, itu biasanya masuknya ke iklan tunda. Atau misalnya Ibu Ruth punya iklannya itu sudah tayang selama 6 bulan, itu kita arahkan ke iklan tunda, karena kan properti ini kan ada naik, ada turun, ada perubahan ada perubahan fasilitas sekitar, mungkin ada pembangunan dan sebagainya. Itu nanti akan masuk ke iklan tunda setiap 6 bulan kayak gitu. Tapi Ibu Ruth nggak perlu takut, nanti bisa dinaikkan lagi secara manual. Nanti akan aku kasih tahu juga caranya. Terus kemudian yang berikutnya itu adalah iklan tayang. Iklan tayang adalah iklan yang saat ini tayang, seperti itu, yang sedang aktif kayak gitu ya Bu Ruth ya. Terus kemudian iklan terjual, ini iklan yang sudah ditandakan terjual manual gitu. Jadi Ibu Ruth sendiri yang harus menandakan terjual kalau mau dimunculin di listing iklan terjual. Terus kalau misal ditanya kenapa perlu dimasukkan ditandain ke iklan terjual, kenapa nggak dihapus aja iklannya atau kenapa nggak diturunin aja? Itu buat portofolio sih Bu. Jadi kalau misalnya karena perbedaan iklan terjual sama iklan yang Ibu turunkan atau dihapus, kalau dihapus itu berarti iklannya tidak tayang lagi, tidak akan terlihat lagi sama konsumen. Kalau iklan terjual itu masih bisa terlihat, cuman ada penanda bahwa iklan itu sudah terjual dan tidak available. Gitu. Jadi lebih kepada portofolio. Gitu. Jadi entah buat owner nanti misalnya atau misalnya buat konsumen pun ngelihatnya kalau misalnya Ibu Ruth sudah banyak iklan yang dijual,
mereka mungkin akan lebih percaya gitu kan, atau istilahnya Ibu Ruth punya kredibilitas gitu karena punya portofolionya sudah jual sekian banyak rumah dan seterusnya. Jelas ya Ibu Ruth ya? Oke, berikutnya di sini ada status iklan premium. Jadi di sini ada premier, ada feature listing. Jadi di antara semua iklan rumah123.com kita ada juga tuh iklan yang memang istilahnya di atas iklan yang reguler gitu. Jadi munculnya itu di halaman-halaman depan atau istilahnya terhighlight gitu ya. Atau istilahnya itu apa namanya ya, terspotlight dan sebagainya kayak gitu, banyak istilahnya. Jadi kalau rumah 123 kita punya fitur namanya premier listing dan feature listing. Dengan feature listing atau premier ini iklannya Ibu Ruth nanti akan ada di halaman-halaman depan pencarian. Contohnya seperti apa sih? Aku contohin ya. Misal ada konsumen nih buka rumah 123, mereka mau cari iklan baru misalnya atau mau cari rumah misalnya. Dia misalnya lihat rumah di Kelapa Gading, buat contoh aja ya Bu ya. Nah, maka nanti di sini di awal akan muncul iklan Premier. Di sini kelihatan ada warna kuning, ada tulisan Premiernya gitu ya. Baru berikutnya ada feature listing. Artinya kalau misalnya status iklannya bagus, kalau misalnya status iklannya Premier atau feature, pasti posisi iklannya ada di atas iklan yang reguler. Seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya Ibu Ruth nanti punya feature list atau Premier, akan ada box biru, terus ada tulisannya sisa 11 iklan. Misalnya atau sisa 1 iklan dan seterusnya. Kalau misalnya Ibu Ruth misalnya nggak punya stoknya, maka dia kosong, tidak akan ada apa-apanya. Tapi kalau ada akan ada box warna biru seperti ini. Jelas ya Bu ya? Kalau sama-sama ngekos gitu loh. ya kalau Oke. Nah, berikutnya untuk pasang iklan. Nah, untuk pasang iklan di laptop nanti akan ada tombolnya nih Bu, pasang iklan. Ibu tinggal klik aja. Nah, ketika diklik langsung diarahkan ke sini. Jadi sebetulnya pasang iklannya itu mudah Bu, karena di rumah123.com kita buatnya step by step. Jadi Ibu nggak langsung dikasih banyak opsi gitu, harus diisi semua enggak. Jadi kita satu-satu, step by step. Memang stepnya sedikit lebih banyak, tapi Ibu Ruth jadinya nggak kebingungan karena one by one gitu ya, berurut kayak gitu. Jadi di awal kita akan arahkan Ibu untuk isi tipe listingannya apa misalnya. Oh, rumah, misalnya diklik rumah. Kalau sudah diklik nanti diarahkan berikutnya nih, dijual atau disewa. Oh, dijual. Nah, kalau sudah diklik, nanti akan diminta masukkan area. Nah, di sini Ibu tinggal klik nih, misalnya rumah yang Ibu mau jual itu di daerah mana. Misalnya Kelapa Gading. Iya, halo. Selamat siang. Misalnya Kelapa Gading, nanti ada pilihannya nih Bu, tinggal diklik aja. Kalau sudah diklik, nanti ininya keisi semuanya, kotanya juga keisi otomatis, areanya juga keisi, maps-nya juga keisi, kayak gitu. Tapi nama jalannya masih kosong nih, Ibu bisa isi misalnya Kelapa Gading aja nggak apa-apa. Atau masa Ibu mau isi nama jalan pun nggak ada masalah kayak gitu. Nah, kalau misalnya sudah, misalnya nih Ibu misalnya, Pak titiknya bukan di sini Pak, jauh banget rumahnya misalnya. Ini Ibu bisa pindahkan, Ibu tinggal klik aja tapi ditahan, di drag. Oh iya, Ditahan kliknya, Ibu bisa pindahin pakai ada mouse. kendala barangkali Bu Kayak gitu. yang ingin di make sure? Misalnya lokasi unitnya dekat Ion Mall nih, Ibu klik aja di sini nih ada Ion Mall, kayak gitu dan seterusnya, kayak gitu ya. Dengan catatan Ibu pengen titiknya dekat ataupun pinpoint di lokasi yang Ibu Ruth jual unitnya. Nah, kalau sudah, berikutnya Ibu Ruth klik selanjutnya. Dia biasanya ada di scroll ke bawah nih, diklik aja sekali selanjutnya, nanti muncul pop up. Oke, kalau misalnya muncul pop up ini, Ibu tinggal klik selanjutnya lagi. Jadi memang klik selanjutnya itu 2 kali Bu. Pertama di sini, kedua di sini, kayak gitu. Kalau sudah diklik selanjutnya, berikutnya di detail listing. Nah, di detail listing ini, Ibu Ruth nanti tinggal isi aja spesifikasi singkatnya. Contoh, luas tanahnya berapa misalnya? Luas tanahnya misalnya 50, contoh. Luas bangunannya berapa? Oh, misalnya 50 juga, dan seterusnya.
Di sini kalau misalnya Ibu perhatiin ada tanda bintang. Kalau tanda bintang ini wajib diisi, yang nggak ada tanda bintang tidak wajib diisi. Kayak gitu ya. Misalnya nih, oh tahun dibangunnya nggak tahu, nggak masalah, nggak usah diisi. Hadapnya nggak tahu, nggak masalah, nggak usah diisi. Misalnya sertifikatnya apa? Kalau sertifikat saran aku sih diisi aja ya, karena konsumen mempertimbangkan itu. Kondisi propertinya apa dan seterusnya. Oke. Terus kamar tidurnya misalnya berapa dan seterusnya. Kayak gitu. Ya, terus kemudian ada fasilitas dan sebagainya tinggal diisi sesuai dengan yang memang ada di unit yang Ibu jual. Terus di sini ada jumlah lantai, misalnya unitnya berapa lantai, 2 lantai dan seterusnya. Oke. Jelas, Bu? Oke, jadi sebetulnya nggak sulit kok Bu, karena yang wajib kita tidak terlalu banyak. Yang wajib sebetulnya hanya luas tanah dan luas bangunan. Sisanya opsional. Kalau ada semuanya jauh lebih bagus gitu. Tapi kalau nggak ada masalah. Paling nggak di sini luas tanah dan luas bangunannya ada. Mungkin di beberapa kasus hadap ini mungkin beberapa Chinese yang concern terhadap Feng Shui itu Ibu bisa isi kayak gitu. Makanya kita pilihkan opsi ini karena memang ada beberapa concern terhadap hadapnya nih di beberapa kasus. Makanya kita berikan. Terus berikutnya kalau sudah tinggal diklik aja selanjutnya. Nah, di sini Ibu tinggal masukin harga, judul sama deskripsi. Harga misalnya Ibu klik harga nih. Nah, nanti di sini sebelah kanan Ibu ada rekomendasi harga nih, Bu. Jadi kita rumah 123 kita punya AI istilahnya seperti robot gitu, Bu. Dia ngebaca harga rekomendasi yang ada di rumah123.com berdasarkan luas tanah, luas bangunan dan lantainya atau spesifikasi singkat istilahnya. Nah, kita akan kasih tahu harga terendahnya berapa, harga rata-ratanya berapa, atau harga tengahnya berapa, dan harga tertingginya berapa. Kayak gitu. Ini buat rekomendasi aja, nggak harus mengikuti ini, nggak masalah. Tapi ini rekomendasi aja buat pengetahuannya Ibu Ruth kayak gitu, biar tahu. Terus kemudian kalau ingin masukin harga, Ibu tinggal isi aja misalnya harganya misalnya 900 juta misalnya. Ibu ketiknya itu 90000 seterusnya aja. Titiknya langsung otomatis ada. Jadi kalau misalnya Ibu mau klik titik sendiri itu nggak perlu, Bu, gitu. Atau kadang misalnya gini, Ibu kadang misalnya dapat broadcast nih dari teman misalnya mau titik listing dan seterusnya. Nah, kadang kan dapatnya itu misalnya dapatnya broadcastannya itu langsung 9.9M misalnya ya, buat contoh. Misalnya dapatnya kayak gini, ini Ibu jangan copy paste gitu. Karena kalau di copy paste, titik yang dapat dari sini dianggapnya itu koma. Jadi kalau di copy paste jadinya kayak gini. Nah, inputan harus berupa angka karena titiknya ini dianggapnya koma. Jadi harus dihapus. Makanya kalau saran aku, Ibu Ruth ketik aja dari ulang, misalnya harga 9M, misalnya diisi aja, toh nggak terlalu sulit karena titiknya otomatis muncul, nggak ada masalah, kayak gitu. Terus kemudian judul listing, ini Ibu bisa masukin misalnya dijual rumah di Kelapa Gading misalnya, kayak gitu. Nah di sini ada rekomendasi judul juga, ada formulanya. Gitu. Jadi apa dan mengapa, terus kemudian apa dan di mana dan seterusnya. Maksudnya mengapa ini misalnya istilahnya fasilitas apa nih, kenapa harus milih rumah ini, misal contoh dijual rumah dengan kolam renang di Kelapa Gading kayak gitu. Mengapanya di situ. Jadi istilahnya itu unique selling point-nya, Bu, kayak gitu. Nah, berikutnya deskripsi. Nah, di deskripsi Ibu bisa masukin itu spesifikasi boleh diulang lagi kok. Misalnya rumah 2 lantai di Kelapa Gading, luas tanah sekian dan luas bangunan sekian. Oke.
Terus kemudian boleh fasilitas sekitar nih, misalnya di fasilitas rumahnya misalnya ada teras. Terus kemudian ada kolam renang. Misalnya ada ruang kerja misalnya. Atau misalnya ada tanah kosong untuk taman dan sebagainya, itu bisa dimasukin ya Bu. Jadi bisa dimasukin, yang pertama kuncinya spesifikasi, kedua fasilitas rumah, ketiga fasilitas perumahan, keempat fasilitas sekitar. Jadi misalnya ini kan fasilitas rumah nih ya, kolam renang, ruang kerja, tanah kosong untuk taman dan seterusnya. Kalau fasilitas perumahan, Ibu bisa masukin misalnya ada masjid, ada lapangan olahraga misalnya, atau misalnya ada gym center, ya, misalnya ada kolam renang perumahan misalnya, atau buat tenan dan sebagainya. Ini buat fasilitas perumahan. Kalau fasilitas sekitar, jatuhnya misalnya dekat pintu tol, terus kemudian dekat mall misalnya, atau misalnya dekat sekolah gitu ya. Jadi kuncinya ada 4 tadi Bu, fasilitas unit gitu ya, spesifikasi, fasilitas unit, fasilitas perumahan, dan fasilitas sekitar perumahan, kayak gitu. Itu yang bisa dimasukin ke deskripsi. Oke. Ada yang ditanya sampai sini Bu? Ibu Ruth, udah jelas? Yang pakai plat Indonesia Pak. Ya, udah. Selamat siang, ini kok lalu kita bayar kenapa sekali juga? Betul. Sekolah, rumah sakit, ada misalnya stasiun MRT, ada busway kah, stasiun KRL, komuter lain dan sebagainya, itu termasuk fasilitas sekitar. Biasanya concern konsumen itu kan ke misalnya ada mall kah, ada dekat kantor kah, misalnya perkantoran. Kalau misalnya target Ibu pembelinya adalah orang yang kerja di satu perusahaan, misalnya itu dekat perkantoran apa, itu bisa dimasukin. Dekat perkantoran kah, dekat rekreasi kah gitu ya, misalnya hanya 10 menit nih ke misalnya rekreasi ya, misalnya ke Dufan gitu, atau misalnya ke Ancol. Nah itu bisa dimasukin juga kayak gitu. Seperti itu sih. Jelas sih Bro? Oke. Nah, paling di sini aku lebih ke menginformasikan aja ya Bu ya. Di sini ada tombol rumah baru nih. Ini jangan diklik, jangan diisi. Ini jangan dipencet kayak gini. Oke, jadi biarin aja kosong, hiraukan aja. Kayak gitu ya. Kenapa? Karena nanti ada resikonya iklannya Ibu tidak bisa dijadikan feature listing tadi nih. Feature listing yang di halaman depan tadi ini nggak bisa kalau misalnya Ibu Ruth ini diklik. Jadi jangan diklik. Seperti itu ya, Ibu Ruth ya. Di website juga sudah kita update loh Pak. Jelas itu benar nyata Bang. Miring dong, ada miring. Pusir. Kalau kata aku juga tuh menonjol gitu anjing. Ya. Di website juga sudah kita update Pak. Oh, sorry Bu, boleh diulang lagi Bu? Iya. Karena memang mereka itu ya beda sama orang kita. Jadi memang aturannya di kita, perumahan baru itu tidak boleh dijadikan feature listing Bu. Jadi lebih ke peraturan internal kayak gitu. Karena kan mempertimbangkan biasanya kalau rumah baru, terutama kan rumahnya itu, kalau rumah baru ada kemungkinan inden ya Bu ya. Misalnya ada beberapa perumahan yang inden, otomatis kan iklannya itu misalnya contohnya ya berarti brosur aja kayak gitu atau apapun itu ya. Nah, rumah 123 kita nggak mau tampilan feature-nya atau premier itu brosur atau 3D dan sebagainya. Makanya kalau misalnya ini diklik, otomatis dianggapnya ada kemungkinan untuk tampilan iklannya rumah baru dan sebagainya
kita larang, istilahnya dalam tanda kutip ya, tidak boleh pakai feature listing. Makanya kalau aku saranin eh, sebetulnya ini istilahnya apa ya? Gimana aku sebut ya? Kayak jebakan ya, Bu ya. Istilahnya kalau rumah 123 kalau misalnya ada developer, sebetulnya gini Bu, developer tuh kan nggak boleh beriklan di kita. Karena kita ada divisi sendiri nih developer. Kayak gitu yang biayanya. Betul, betul banget Ibu Ruth. Betul. Nah, kita istilahnya kalau tombol rumah baru ini itu istilahnya dalam tanda kutip ya Ibu Ruth ya, jebakan supaya kalau misalnya ada in-house yang daftar sendiri dengan iming-imingnya mereka independen dan sebagainya, otomatis diarahkan ke divisi developer, nanti charge-nya akan lebih besar. Kayak gitu, makanya aku arahkan aja, ini nggak usah diklik kayak gitu. Jelas ya Bu ya? Oke, selanjutnya kalau misalnya Ibu Ruth sudah klik selanjutnya, nah nanti di sini media listing. Ini ada foto, video dan sebagainya. Jadi ada foto dan video yang bisa Ibu masukin. Fotonya bisa langsung banyak Bu, bisa misalnya lebih dari satu, bisa upload 10 sekaligus, 20 dan seterusnya. Aku ambil contoh ya, aku misalnya klik nih. Jadi yang Ibu lakukan diklik dulu. Cari di mana lokasi fotonya, misalnya di sini punya aku misalnya ini ya foto rumah ya. Aku soalnya kebanyakan foto KTP sama invoice. Nah ini misalnya contoh ya. Misalnya ini aku masukin nih semuanya langsung sekaligus. Ini bisa. Caranya kalau Ibu Ruth nggak tahu nih, aku gimana bisa ngeblok kayak gini. Caranya Ibu tahan di di keyboardnya Ibu Ruth itu ada tombol shift. Ada tombol shift, Ibu tinggal ke bawah, pencet arahnya aja ke kanan, ke kiri, nanti dia akan otomatis blok kayak gitu. Kalau fotonya berurut ya, kalau ini kan foto aku berurut nih dari sini sampai sini. Tapi kalau misalnya Ibu Ruth nggak mau berurut nih misalnya, Ibu maunya masukinnya yang ini, terus yang ini sama yang ini misalnya, yang lainnya nggak usah. Ibu tekan tombol di keyboard, ada tombolnya itu CTRL. Ada dua ya kontrol, terserah mau yang mana, mau yang kiri atau yang kanan sama aja. Ibu tahan, jangan dilepas, terus Ibu klik. Nah, Ibu tinggal klik mau yang mana. Kayak gitu. Iya, kontrolnya ditahan, jangan dilepas, terus Ibu klik yang mana yang mau diambil. Enggak, diklik biasa. Diklik, misalnya ini, Ibu lihat mouse aku nih. Mouse aku kan bergerak nih. Iya, betul. Kayak gitu. Nah, misalnya aku ambil contoh kayak gini, aku belang-belang nih ya. Kalau sudah, Ibu tinggal klik open nih. Ibu klik open. Nah, kayak gitu. Iya, diklik. Enggak. Biar lebih mudah, gini. Aku ulang lagi ya. Ini ada open nih, Bu. Kelihatan nggak? Ya, di sini yang diklik. Saya aku ambil contoh lagi ya. Mana rumahnya? Bisa tadi rumahnya. Yang mana aja deh. Yang ini misalnya ya. Ini misalnya nih. Ini. Aku klik open aja. Otomatis. Kayak gitu. Oke. Nah, terus kemudian kalau misalnya sudah, di sini Ibu perhatiin ada tanda bintang nih. Bintang itu artinya foto utama, Bu. Foto yang pertama kali muncul nih. Ini foto utama nih, Bu. Ini foto utama, berarti dia yang pertama kali muncul fotonya. Kalau misalnya, aku nggak mau nih foto yang ini mah bukan foto rumahnya nih, ruang kerja misalnya. Maunya foto yang ini. Ibu bisa arahin aja ke pulpen nih, ada tanda pulpen. Ada set as primary. Tinggal diklik aja, nanti pindah bintangnya misalnya kayak gitu. Terus kalau misalnya Pak, saya mau foto yang ini dihapus, diganti yang lain aja, nah ini nggak ada tanda hapus, Bu. Kenapa? Karena primary, jadi Ibu harus pindahin dulu primernya, baru ini bisa dihapus, delete kayak gitu. Terus kemudian misalnya Ibu Ruth misalnya upload foto, Pak kok keputar mulu ya Pak, kebalik mulu dan sebagainya misalnya. Ibu bisa edit, Bu. Tinggal diklik aja edit.
Bisa diputar sambil foto aja dan seterusnya kayak gitu. 386. Oke, sudah jelas Bu? Oke, terus kemudian sudah sih sebetulnya kalau untuk upload foto sampai situ. Terus berikutnya video. Ini aku kalau untuk video di rumah123.com itu upload videonya memang harus ke YouTube dulu Bu. Jadi upload ke YouTube dulu, baru ke rumah123. Jadi nggak bisa langsung upload ke rumah123. Seperti itu. Aku coba contohin ya Bu ya. Betul. Jadi gini sih Bu, karena pertimbangannya kenapa? Karena kan memang kalau di YouTube itu kan bandwidth-nya kencang ya Bu ya. Kecepatannya bagus. Bandwidth kalau aku istilahnya gini, misalnya aku ambil contoh aja ya, bandwidth itu tuh kecepatan website. Misal Ibu Rut pernah misalnya internet lagi lemot misalnya kebetulan, tapi entah kenapa buka YouTube lancar. 9. Iya ya, boleh. Halo. Siang. Oh betul. 1920 betul. Mobil saya kenapa? Betul. Oke. Iya nggak masalah Bu. Sebentar deh Mbak, coba aku cek soalnya kan aku harus soalnya istri juga nggak bisa Nggak masalah. sana sih. Oke, lanjut tapi ya. Kan lagi ada Oke. ini ya lagi di. Jadi kalau untuk video itu Ibu Nanti harus aku ke YouTube hubungin aja dulu deh, atau karena nanti kalau pertimbangannya misalnya aku ada kita waktu, bandwidth aku bawa aja YouTube. deh, aku YouTube cuma tuh bisa kan kalau matiin, misalnya belum bahkan aku di koneksi internet yang lambat pun YouTube bisa menyesuaikan dengan Iya, aku kualitas pasti ke situ sih karena videonya emang kayak gitu. mobil juga nggak Jadi dipakai juga. mempertimbangkan itu kita memang mengarahkan diupload ke YouTube dulu baru di embed istilahnya Iya, atau ditempel ke udah rumah lama juga 123. ya, betul. Cara nempelnya Ibu Iya, tinggal makanya upload aku di juga YouTube dulu. meminta tolong Misal aku sama ambil ini, contoh nanti ya mungkin Bu aku ya. coba cari Misalnya jalan aku keluarnya juga buka deh biar supaya misalnya gini, bisa pertanyaannya, Pak on saya the kan track nggak juga. punya akun YouTube misalnya dan seterusnya misalnya. Aku kan nggak punya akun Ah, YouTube, ah. terus gimana Oke. dong? Oke, siap. Oke, Bu. Semua akun yang Iya, ada siap. Gmailnya itu pasti punya YouTube. Nah, jadi caranya bisa aja Ibu loh, tinggal duit. klik aja di sini pasti ada tanda create. Nggak ada ya SPS itu. Create. Jadi Itu kalau Ibu siapa? kurang jelas seperti ini. Logonya kayak video. Tapi email dia apaan sih? Oke. Logonya kayak video terus ada tanda tambah. Ada nggak dia tadi? Tapi dia sentul. Oke. SPS apa ya? Iya. Iya, tanda tambah. Nah, kalau misalnya ini diklik, Ibu bisa upload video. Kayak gitu ya. Nanti Ibu juga video yang aku training sekarang nanti aku upload ke sini. Kayak gitu nanti. Iya. Aku baru 2 tahun, Bu. Ini orang baru ya? Belum, aku masih baru. Ini orang baru ya? Enggak. Kalau ownernya kita 99.co Bu di Singapura. Base-nya perusahaan Singapura. Dia bilang ada sentul. Iya, aku juga. Thomas Wong. Oh, ini Bapak Thomas Wong. Iya. Pak Thomas Wong. Ibu ada acara lagi. Ibu mau ada acara lagi ya? Oh gitu. Oh. Iya kan, bener kan? Bener kan? Iya. Emang kalau itu serunya sih Bu kalau misalnya belajar hal baru enaknya di situ. Jadi sementara enggak. Pokoknya gini Ibu Rut nanti kalau misalnya nggak ada aku pun misalnya Ibu Rut lupa nih misalnya kadang kan lupa wajar ya. Nanti Ibu Rut setiap minggu tuh ada training Bu online.
kayak gitu. Terus sama juga kalau ibu Rut kurang paham kan ibu bisa ulang video kita nih, aku sharing ke ibu Rut. Terus kalau misalnya lupa lagi juga ibu bisa tanya aku terus, nggak ada masalah Mami udah punya pacar belum? kayak gitu. Not your business. 40% bisa. Bisa, Akun. bisa. Enggak putus, aku nggak edit kok, aku nggak pernah edit. That's right, baby. Thank you, Oke, lanjut ya Bu ya. Oke, nanti kalau misalnya Ibu Rut nih klik tadi create ya. Nanti ketika create langsung kayak gini tampilannya Bu. Ibu misalnya langsung aja klik di mana aja, mau di sini nih sekitaran lingkaran bulat atau enggak di select files itu bisa. Kasih email, Ibu bos. misalnya klik di lingkaran bulat nih, Kamu Ibu klik, mau expired nanti gimana, langsung kan? diminta video mana Iya, yang mau ada. diupload. Misal aku ada nggak ya video ya? Misalnya ini nih, otomatis gede banget. Total semuanya. Yang kecil ada nggak ya Yang payah, videonya ya? yang payah sih, Pak. Buat contoh aja deh ya. Misalnya ini, ibu klik nih video ini, ibu klik open. Udah, nanti dia upload aja sendiri. Ibu tinggal nunggu selesai di uploadnya. Nah, kalau nunggu misalnya, wah videonya uploadnya lama nih, misalnya ini kan aku ukurannya gede banget ya Bu ya, makanya lama uploadnya 26 menit nih. Emang videonya gede banget. Nah, kalau misalnya ibu misalnya, sebentar lagi nih tapi belum selesai, ibu bisa klik ini nih, ada video link. Video link ini ibu tinggal klik aja nih, copy video link nih, ibu klik. Sambil menunggu videonya ke-upload nggak ada masalah. Di copy, nanti di-upload ke sini. Tapi jangan diklik upload dulu. Jangan diklik dulu, tunggu sampai ini betul karena belum ke-upload. Nanti kalau sudah di-upload baru ini diklik upload. Aku ambil contoh misalnya, aku ambil contoh video yang udah ada aja ya Bu ya. Misalnya video yang udah ada misalnya ini misalnya ya, ini tutorial ini. Ada mendingan servisnya murahan. Aku bisa klik videonya. Fansa aja. Tapi kalau cari yang Video itu bagusan. bebas. Video itu Ya, kalau mau 26 naik menit. lagi ya, kalau nggak ada rezekinya, nanti 26 menit. Kalau upload video sebetulnya nggak lama Bu, tergantung videonya ukurannya berapa. Ini kan aku uploadnya 2 jam Bu, video 2 jam. Aku video training juga. Ini nih training yang tadi aku upload, yang lagi aku uploadin itu yang ini nih. 2 jam 3 menit. kalau murah. Kayak gitu. Jadi misalnya ibu mau video ini nih yang mau dimasukin ke dalam iklan tadi, ke iklannya Ibu Rut misalnya. Ibu bisa di sini klik ada video link. Sales baru kan. Video link di copy, diklik aja Emang di gitu, Bang. Kata-kata di paste aja di sini. Paste. Kalau ibu kurang paham caranya gimana, ibu caranya ini kan otomatis ya ibu klik aja langsung ke copy. udah lama. Nah, di sininya ibu klik kanan, Uci. paste. Kayak gitu. Kalau sudah upload deh, nanti otomatis muncul tuh videonya. Kayak gitu. Jelas Bu? Jelas. Nah, kalau sudah ya nggak ada batasan Bu. Nggak ada batasan. Avanza aja. Avanza. Iya, jadi memang kita nggak ada batasan. Kalau saran aku, kalau yang bagus itu ya, yang bagus itu sebetulnya nggak ada durasi menitnya sebetulnya. Yang bagus itu adalah semua area unitnya ibu ke cover. Udah intinya itu. Misalnya rumah ibu misalnya ada kamar tidur 2, ada kamar mandi 3 misalnya contoh ya. Ada teras, ada garasi. Nah, setidaknya videonya itu ibu jalan-jalan ke semua ruangan itu dapat. Mau 3 menit kek, mau 4 menit nggak ada masalah. Yang penting semua ruangannya dapat di video. Baru turun ke bawah. Kayak gitu. Jelas Bu? Oke. Nah, kalau sudah misalnya sudah selesai, itu ibu tinggal ada 2 pilihan nih, ada simpan atau tayangkan. Nah, kalau ibu kliknya simpan, itu masuknya ke iklan tunda yang tadi Bu, yang aku bilang. Nggak jadi, Mbak. Gitu. Kalau aku saraninnya ibu langsung tayangin aja kayak gitu, kecuali
ibu belum ada fotonya nih misalnya, atau wah ibu masih ragu nih luas tanahnya 60 meter apa 70 meter. Nah itu ibu bisa simpan dulu sebelum nanti ibu edit baru ditayangkan gitu. Jelas bu? Oke, aku ambil langkahnya, coba tayangkan dulu aja ya biar gampang ya. Kalau sudah ditayang, boleh, boleh. Gini Bu, kalau misalnya sekarang sebetulnya banyak ya Bu ya fitur online. Misalnya Ibu punya video yang suaranya berisik. Saran dari aku adalah hapus audionya sama sekali. Jadi nggak ada suara sama sekali, baru ditambah musik. Jadi jangan Ibu edit tambahin musik, jangan. Tapi hapus audionya terus baru tambahin musik setelah dihapus. Caranya kalau Ibu bingung, caranya Ibu cari online aja. Cari remove audio from video. Cari deh di Google, langsung ada nih, remove audio from video. Ya, nanti Ibu tinggal pilih mana videonya yang mau dihapus suaranya. Misal, aku ambil contoh ya. Karena semua ada di semua sekarang sudah ada versi webnya Bu. Jadi Ibu nggak perlu, wah saya harus punya aplikasi, wah saya harus punya ini. Enggak Bu. Semua sudah ada di website, webdesk kayak gitu. Misal contoh, ini aku ada video nih, video jokes ya. Misal aku pengen ini suaranya dihilangkan, bisa, prosesnya cepat, audionya hilang kayak gitu. Nanti kalau audionya udah hilang, baru Ibu tambahin audio baru. Tambahin audio barunya sama, Ibu cari juga add audio, add music aja ya, add music to video. Sorry. Add music to video. Boleh. Mana si Uman? Komplain Man. Kalau Ibu komersial. Kalau Ibu bukan komersial, maksud aku komersial gini. Kalau videonya Ibu, Kalau videonya Ibu tujuannya itu komersial. Misal contoh, Ibu konten kreator kayak Deddy Corbuzier gitu misalnya Ibu ya. Deddy Corbuzier, terus kalau misalnya pakai audio, karena kan Deddy Corbuzier menghasilkan uang dari videonya nih. Beda kalau misalnya Ibu Rod kan menghasilkan uangnya itu dari jual rumah yang didapat dari video gitu, bukan kayak Deddy Corbuzier dapat uang dari videonya. Nah itu baru bisa dituntut, tapi kalau Ibu nggak ada masalah. Kayak gitu, nggak ada masalah. Oke. Nah berikutnya, nanti kalau misalnya Ibu nih, ini kan tadi ngapus audio ya. Kalau sudah di-download, misalnya aku download nih. Ya, aku download. Nah ini suaranya udah hilang Bu, udah nggak ada lagi suaranya. Nah, ya. Download video. Nah ini videonya sudah hilang. Oke, nggak ada suaranya lagi karena sudah dihilangin. Nah baru Ibu tambah add music to video. Cari aja di Google, add music to video, semua gratis. Ibu nggak perlu pakai aplikasi, nggak perlu pasang, nggak perlu ngedit dan sebagainya, nggak perlu. Ya dong, bisa aja Bu, bisa. Tinggal cari aja di YouTube musiknya. Iya. Iya. Nah misalnya ini aku masukin yang tadi nih, yang audionya sudah dihapus. Ibu bisa kasih musik ke video yang tadi audionya sudah dihapus. Ini audionya, add audio. Mana nih musiknya misalnya? Aku misalnya punya musik, nggak ya?
Aku nggak punya musik. sih namanya. Aku nggak dengerin musik soalnya. Ya kayak kita misalnya contoh. Bisa, misalnya ini ada nih. Dangdut popo punya temen aku nggak nonton dangdut. Temen kita dangdut. Ya misalnya, pokoknya intinya ibu bisa masukin audio gitu. Nanti ibu tinggal masukin aja audionya ada di mana. Selesai. Kalau sudah nanti videonya ibu udah ada kayak gitu. Jadi kalau aku saranin, ibu jangan tiban video yang berisik sama lagu, Bu. Nanti malah lagunya berantakan. Karena nanti berantakan. Nanti musiknya tercampur sama suara bisingnya tadi. Gitu. Bisa. Gimana bang? Bisa. Halo. Lagi bang? Halo. Maksudnya TikTok ada masalah? Oh, maksudnya ibu mau bikin video TikTok? Bisa, walaupun aku nggak main TikTok sih, Bu, aku juga kurang paham. Tapi ibu bisa tanya aku karena sebetulnya sama aja sih, Bu. Sama aja semua. Nanti ibu bisa tanya. Gampang. Bisa. Oke. Lanjut ya, Bu ya. Oke. Kalau sudah, ibu tinggal klik aja tayangkan. Nanti di sini ada ini ada skor nih. Ibu nggak perlu takut misalnya, Pak kok saya skornya cuma 50, Pak kok saya skornya cuma 40, ibu nggak perlu takut. Karena ini sebetulnya hanya sifatnya itu aku sebutnya saran dari kita. Rumah 123 kan punya dong kriteria iklan bagus seperti apa sih menurut kita. Nah itu kita tuangkan ke skor tadi gitu. Tapi Ibu Ruth nggak perlu takut, Pak saya skornya 40 berarti yang skornya 60 di atas saya dong. Enggak kok Bu, ini tidak akan mempengaruhi posisi iklan, murni hanya bentuk saran dari kita. Iklan yang bagus menurut kita tuh kayak gimana sih, kayak gitu. Pun kalau misalnya yaudah Pak saya tetap deh pengen coba 100% gimana caranya, ini ada di bawahnya ada rekomendasinya nih. Misalnya tambahin deh fotonya berapa lagi nih, fotonya tambahin foto berapa banyak dan seterusnya. Iya Bu. Halo. Jelas ya Bu ya? Nah kalau misalnya sudah, Ibu baru bisa klik tayangkan. Iya, maksud aku gini, karena kan member Jelas, Bu? ini penambahan kuota ini Oke, suami jadi ini klik kan tayangkan. mengikuti masa Kalau aktif sudah, paket Bu. Sudah deh, listing Anda salah tayang. Jadi bila mana kayak gitu. Nah ini nanti ada Ibu kan berarti bagikan kan ini atau update-nya updatekan ke booster. paket gold ya. Ini total yang nanti nggak perlu bisa diisi didapat nggak itu masalah. Ibu adalah langsung klik X aja nggak masalah. Atau Ibu mau share nih, share di Facebook deh. 300 berarti kan Itu nggak ada totalnya masalah. 200 ya kuota tambahan Bu. 200 Bisa kuota dijelasin Bro, tambahan. untuk pasang Jadi iklannya ada 200 kendala nggak? tambahan. Nah itu hanya aktif sampai dengan Enggak, untuk 5 pemasangan bulan ke iklan depan. tadi tata caranya Ibu Gitu. Ruth ada yang bingung, Jadi, ada yang iya. masih kurang paham. Oke, Oke, boleh Bu. iya, ya. Boleh Bu. Boleh. Nanti aku coba Boleh. kasih informasi detailnya ya Bu di WA ya. Oke Bu, ya sama-sama Bu. Ya terima kasih. Paling sedikit lagi sih, paling ada beberapa poin lagi doang. Itu pertama untuk edit iklan aja. Dikit lagi sih. Iya. Jadi misalnya gini. Oh enggak. Jadi misalnya gini, misalnya Ibu rumah yang ini fotonya belum lengkap nih. Ada foto barunya, itu bisa diedit. Caranya seperti ini. Ini kan semua iklan tayang Ibu Ruth nih. Ibu tinggal klik aja optional. Ini ada tombol optional, ada edit. Nah, kalau diedit nanti tampilannya seperti ini. Gitu ya. Nanti Ibu tinggal yang mau dirubah yang mana. Misalnya deskripsi ataukah detail listing, spesifikasi ada yang mau dirubah dan sebagainya, atau misalnya fotonya nih mau diedit. Ibu tinggal klik edit.
gitu. Atau misalnya deskripsinya mau diedit, ibu perlu klik edit. Jadi nggak bisa langsung dirubah ya bu ya, harus diklik dulu tombol editnya. Misalnya aku klik nih edit, baru nanti tampilannya berubah, ibu bisa tambah foto baru kayak gitu dan seterusnya. Duluan. Bawa Ntar lagi. gua. Setelah aktif kok bu, setelah aktif langsung dikasih. Nanti ibu Rod juga akan dapat via email kok bu. Tapi Mm-mm. Seperti itu. Jadi untuk edit hanya seperti itu aja. Kalau sudah, ibu tinggal simpan, selesai. Kimbe, makan gambe. Nop. Kayak gitu. Ya, Iya, Nop. Ditanyain tadi, selek aja dah selek jawabannya. mm-mm. Mm-mm. Ada bu, tapi gini bu, sorry. Kalau untuk komunikasi dengan customer itu kan kita ada 3 channel ya bu ya. Ada direct calls, ada WhatsApp, ataupun ada email kayak gitu. Ketiga-tiganya ibu Ruth akan dinotifikasi nih, tetap akan dikasih notifikasi kayak gitu. Nanti ibu bisa komunikasi dengan 3 channel ini gitu. Memang kita tidak punya istilahnya kolom chat, itu kita nggak ada karena nggak ada karena kan kita pertimbangannya itu konsumen terkadang ujung-ujungnya cuma nanya, akhirnya nggak memberikan ibu Ruth nggak punya nih pegangan komunikasinya, nomor handphone dan sebagainya, itu ibu Ruth nggak ada. Makanya kita tetap pertimbangannya adalah di kontak langsungnya si konsumen, nomor handphone ataupun email. Tapi lebih banyak di nomor handphone sih bu, email jarang kayak gitu. Pokoknya atas bawah gimana? Jawabannya Nop. Jelas ya bu ya. Oh kalian nih abang jodohin. Oke, nah kalau misalnya kalau sudah edit, ibu bisa back lagi aja, nggak ada masalah, Lu balik lagi kan? selesai. Nah kalau misalnya di iklan tunda, misalnya Pak, saya fotonya belum lengkap, tapi saya udah lengkap, sekarang saya mau tayangin. Caranya, ibu tinggal masuk ke iklan tunda. Di sini ada pilihannya bu ya, iklan tunda, iklan tayang. Ya, menu ini keluar kalau ibu klik di sini ada menu iklan saya. Ya, jadi kalau ibu klik di sini di profil, ibu klik ini ada banyak pilihan menu ya bu. Ada dashboard, halaman utama, iklan saya, nanti tampilannya seperti ini. Ada pesan dari konsumen, profil dan seterusnya kayak gitu. Nah iklan saya tampilnya kan seperti ini. Misalnya ibu masuk ke iklan tunda, terus misalnya mau menayangkan 3 iklan nih karena fotonya sudah lengkap, ibu tinggal klik boxnya di sini, 3 sekaligus boleh, atau mau banyak pun nggak ada masalah, atau satu pun nggak ada masalah. Kalau misalnya mau satu aja nih, itu ibu tinggal klik checkboxnya, klik tayangkan, selesai kayak gitu aja. Begitu juga kalau mau hapus, oh ini hapus, mau yang ini dihapus, ibu tinggal klik hapus kayak gitu. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ini iklan tundanya ada 2206, nggak ada masalah kok. Ini kan karena kan aku iklannya iklan contoh ya bu ya, jadi ini buat training gitu. Seperti itu. Oke, paling yang terakhir aku mau kasih tahu soal filter. Kalau ibu perhatiin di sini itu hanya rumah aja yang ada, karena memang standarnya kita hanya menampilkan rumah. Di sini ada filternya nih. Kalau misalnya Pak punya saya apartemen, ibu klik aja apartemennya, nanti akan otomatis munculin yang apartemennya juga. Kalau misalnya Pak saya mau apartemennya aja, rumahnya nggak usah, ibu tinggal klik rumahnya sekali lagi sampai warnanya jadi putih. Nah ini kan jadi putih nih, nanti dia akan munculin apartemennya aja, rumahnya nggak ada. Seperti itu. Jelas ya bu ya? Iya emang harus coba sih bu.
Nanti sebetulnya ini juga jarang dipakai, jadi istilahnya trivial aja sih Bu, trivial aja, hal-hal kecil aja. Mungkin Ibu nanti baru nemuinnya di pertengahan jalan, baru nemuin gak di awal-awal. Kalau di awal-awal kan pasti Ibu Ruth paling cuman upload iklan aja yang penting kayak gitu, paling upload atau edit udah di situ aja. Tapi nanti mungkin di pertengahan jalannya baru Ibu nemuin. Ya. Mm-mm. 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 Betul, betul. Mm-mm. Mm-mm, betul. Kayak gitu. Istilahnya Ibu Rot kan bersaing juga ya sama owner-owner listing yang lain dan sebagainya. Kayak gitu Ibu Rot, memang kalau untuk dari sisi kompetisinya, kalau saran dari aku idealnya Ibu Rot punya listingan yang misalnya menggunakan iklan premium misalnya. Ibu kan di dalam paketnya sudah kita include juga nih iklan premiumnya, feature listing dan sebagainya sudah ada. Jadi Ibu Rot bisa gunakan feature listingnya kayak gitu. Cara aktifin feature listingnya di sini ada tombol aktivasi depth. Tinggal diklik aja. Nanti di sini ada pilihannya nih, Ibu mau pakai feature listing atau premier. Oke. Dengan kayak gini nanti iklan Ibu Rot akan ada di atas iklan reguler. Kayak gitu. Di halaman-halaman depan kayak gitu. Aduh, nggak apa-apa, aku seneng ngebantu aja kok Bu. Gitu. Oke, nanti paling di sini Bu, sama kayak tadi ya Bu ya, ini nggak usah diklik kayak tadi rumah baru ya, ini nggak usah diklik verified listing. Kenapa? Ini sih nggak ada masalah. Cuman masalah bukan masalah ya aku sebutnya ya, lebih ke prosesnya lebih panjang. Kalau harusnya Mm, mm, mm. Oh ya nggak masalah Bu. Kalau gini, tapi jangan diklik tetap karena gini Bu. Gini Bu, sebentar. Kalau misalnya Ibu di awal, bentar ya, mana ya? Upload iklan, upload iklan. Aku mungkin agak baik sedikit ya. Sebentar. Jadi kalau misalnya di awal itu soal rumah baru atau enggaknya ya, aku buat contohnya aku agak asal aja karena pengen ngelihat bagian tadi doang. Jadi di sini ketika di detail listing di sini ada kondisi properti Bu. Kalau Ibu rumahnya baru, diklik aja di sini baru. Tapi kalau menurut aku sih lebih prefer di bagus sekali aja sih Bu, nggak ada masalah. Di bagus sekali, karena kan memang konsumen kan akan menilainya nanti di fotonya ya Bu ya. Kalau misalnya memang rumahnya baru, habis renovasi dan sebagainya kan konsumen bisa menilai kondisi rumahnya langsung dari fotonya kayak gitu. Kalau menurut aku sih kondisinya bagus sekali aja, tapi tetap fotonya menampilkan rumah seperti rumah barunya nggak ada masalah. Mm-mm. Seperti itu. Jelas ya Bu ya. Ada lagi Bu? Boleh, nggak masalah. Mungkin kalau dari aku, iya boleh. Kalau dari, kalau dari aku sih itu aja. Nanti ini aku upload ke YouTube. Nanti linknya aku kasih ke Ibu Ruth di WA. Ibu Ruth bisa ulang-ulang lagi sepuasnya sampai Ibu benar-benar paham. Kalaupun masih ada yang Ibu Ruth kurang paham, Ibu boleh tanya aku, nggak ada masalah. Aku juga terima kasih banyak Ibu.
nggak masalah Bu, sebetulnya nggak kita nggak ada istilahnya kita nggak ada copyright issue dan sebagainya, itu nggak ada masalah di kita untuk video dan sebagainya.